Hai Sobat Jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading lagi buat kalian Taurus ya, tentang si dia ya. Akankah dia kembali untuk kamu ya? Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya ya. Dan di sini energinya vice versa ya, bisa energi kamu, pasangan kamu atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke Taurus, sudah siap menyimak ya? Langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya Loyal Heart ya. Ada Fork in the Road ya. Ada Young dan Not For You, ada Truth Be Told ya, dan Treasure Island. Oke. Sementara untuk kartu tarotnya ya, kalian punya Six of Cups, ada Ten of Swords, ada Eight of Wands ya, Four of Swords, ada High Priestess, ada Four of Wands, dan Page of Pentacles ya. Di sini juga ada The Tower, ada Strength dan Ace of Wands. Oke, Taurus ya. Akankah dia kembali kepada kamu? Oke. Di sini sebagian besar dari kalian kayaknya pernah menjalin hubungan dengan Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Taurus, Virgo, Capricornus, ada Cancer, Aquarius, Pisces, Libra, Gemini, Scorpio ya. Jadi kayaknya hampir semua zodiak ada di sini ya. Tapi yang paling kuat Aries, Leo, Sagittarius ya. Siapapun dia yang ada di fokus kalian saat ini ya, sepertinya hatinya ini masih mencintai kamu ya. Di sini ada Loyal Heart dan Six of Cups ya. Kartu ini melambangkan bagaimana perasaannya ini masih sama seperti dulu ya, gak ada yang berubah. Loyal Heart ini melambangkan hati yang begitu setia ya pada hati yang lain, yang gak pernah berubah apapun yang terjadi ya. Jadi yang dia inginkan hanya kamu ya, seperti kamu pun hanya menginginkan dia ya. Inilah arti Loyal Heart ya. Jadi cintanya ini ibaratnya itu kayak cinta mati ya, cinta yang gak akan tergantikan. Wow, kritis banget ya Taurus. Tapi di sini ada fork in the road ya. Oke. Ini menggambarkan kalau saat ini ya, hatinya ini masih penuh dengan keraguan ya. Dia masih bingung menentukan mau mengambil langkah apa ya, dan mesti bersikap bagaimana ya untuk hubungan kalian ke depannya ya. Dia ini masih bingung ya, karena saat ini yang saya lihat dia ini pikirannya masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif ya. Di sini ada yang oke. Jadi dia ini masih penuh dengan pikiran-pikiran yang gak baik ya, bisa tentang kamu atau tentang dirinya sendiri ya. Selain egonya yang masih tinggi, ada rasa insecure ya di sini yang saya rasakan, kayak takut ditolak sama kamu ya kalau dia mendekati kamu lagi, atau insecure di sini lebih kepada dirinya sendiri ya. Dia merasa kalau dia ini sepertinya nggak cukup layak ya, atau nggak layak untuk bersanding dengan kamu ya, atau mendekati kamu ya. Di sini ada Not For You, oke? Jadi saya nggak paham apa yang membuat dia berpikir seperti ini ya. Mungkin karena status sosial kalian yang berbeda, atau pola pikir kalian, cara pandang kalian, wawasan, pendidikan, atau latar belakang apapun itu ya, yang mungkin agak berbeda dengan dia ya, membuat dia itu merasa jadi kayak minder ya, dan merasa gak layak untuk bersanding dengan kamu ya. Ini bisa juga insecure-nya dia ini karena
rasa bersalahnya sama kamu, ya. Rasa bersalah pernah menyakiti kamu, melukai hati kamu, ya. Jadi dia merasa kayak gak layak untuk kembali lagi sama kamu, ya, memiliki kamu yang begitu berharga di mata dia, ya. Jadi dia ini terus bergulat dengan pikiran-pikiran negatifnya, ya, sampai pada akhirnya dia merasa capek sendiri, ya. Di sini ada fall short, oke? Jadi manusia itu memang ada titik jenuhnya, ya. Ketika kita fokus hanya pada satu hal secara terus-menerus, tiap menit, tiap detik itu aja yang dipikirin, lama-lama ada titik capeknya, ya. Ada titik lelah dan jenuhnya, ya. Dan inilah yang dia rasakan saat ini, ya. Dia mulai merasa lelah, ya, dengan apa yang dia rasakan, ya, dengan segala pikiran-pikiran negatif yang memenuhi pikirannya, ya. Dan dia mulai berpikir untuk mencari-cari celah, ya, atau mencari-cari informasi tentang kamu, ya, stalking kamu yang dia pikir akan bisa membuat dia yakin untuk kembali kepada kamu, ya. Jadi kalau kemarin-kemarin dia hanya melihat sosmed kamu atau status-status kamu hanya sepintas-pintas saja, ya. Belakangan ini dia mulai rajin banget, ya, stalking kamu, ya. Dia semakin gencar, ya, mencari tahu tentang kamu, dan yang paling utama adalah dia mencari tahu apakah kamu ini masih menjomblo, ya, atau sudah punya pasangan, oke? Dia juga mencari tahu, ya, apakah kamu ini masih suka kepoin dia, ya. Jadi dia tuh ngarep banget, ya, kalau kamu itu kepoin dia juga, ya. Jadi kalau kamu kepoin dia berarti kamu masih peduli sama dia, ya, itu pemikirannya. Tapi kalau kamu nggak pernah kepoin dia berarti kamu udah masa bodoh dengan dia, ya. Jadi itulah tolak ukurnya dia buat kamu, ya. Jadi dia sangat butuh informasi sebanyak-banyaknya tentang kamu, ya, supaya dia itu yakin, ya, akan melangkah mendekati kamu lagi, ya, atau mundur, oke? Di sini ada truth be told, ya. Dari apa yang dia lihat, ya, apa yang dia temukan informasi tentang kamu, pada akhirnya dia bisa melihat, ya, kalau bagaimana selama ini hidup kamu ini baik-baik aja, ya, baik-baik aja tanpa dia, ya, dan kamu selalu happy dengan hidup kamu, ya, stabil secara finansial juga, dan yang dia lihat kamu ini telah berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa, ya, dan juga bijaksana, ya. Di sini ada High Priestess, ya, ada Four of Wands dan Page of Pentacles, ya. Jadi dari ketiga kartu ini dia melihat kenyataan tentang kamu, ya. Kalau kamu itu sudah bertumbuh menjadi dewasa dan bijak, ya, bukan lagi dulu kamu yang manja, yang mungkin agak sedikit kekanak-kanakan, ya. Dia melihat kamu sekarang sudah dewasa, ya, dan penuh dengan kearifan juga kebijaksanaan, ya. Dilihat juga kamu happy dengan hidup kamu yang sekarang, ya, dan secara finansial kamu sudah cukup stabil, ya. Dan apa yang dia lihat dalam diri kamu, perubahan yang cukup signifikan, ya, itu seperti tamparan keras buat dia, ya. Karena selama ini pasca kalian berpisah, hidupnya dia ini justru hancur berantakan, ya, berbanding terbalik dengan kehidupan kamu yang stabil dan bahagia, ya. Walau mungkin saat ini kamu masih sendirian, ya, tapi yang dia lihat hidup kamu itu sudah stabil dan bahagia, ya. Truth be told di sini menggambarkan, ya, suasana hatinya kalau apa yang dilihatnya ini adalah memang buah yang selayaknya harus kamu terima, ya, untuk semua kebaikan dan kesabaran kamu selama ini, ya. Sementara keburukan yang dia jalani selama ini, ya, di sepanjang hidupnya ini memang harus dia terima sebagai karma, ya, untuk segala kebodohan yang pernah dia lakukan kepada kamu, ya. Jadi di momen inilah, ya,
dari apa yang dia lihat, dia mulai sadar ya, kalau apa yang dia terima dan kamu terima itu adalah buah dari segala perbuatan kalian selama ini ya. Pertahanannya yang selama ini kokoh ya karena egonya, akhirnya hancur berantakan ya. Di sini ada the tower, oke? Kalau selama ini dia gengsi untuk kembali sama kamu, dan juga karena egonya yang begitu masih tinggi ya, pada akhirnya akan hancur berantakan ya. Dia dihadapkan pada realita ya, kalau karma itu ternyata benar-benar ada ya, benar-benar real, oke? Dan itu akan kita terima ya, sesuai dengan perbuatan yang telah kita lakukan sebelumnya ya. Dan apa yang dia terima dan kamu terima telah membuat dia sadar ya, kalau karma Tuhan itu nggak main-main ya. Dan dia sangat menyesal ya untuk apa yang telah dia pernah lakukan kepada kamu sebelumnya, dan sangat ingin untuk bisa memulainya lagi ya, memperbaikinya lagi supaya kembali baik ya. Jadi kalau kalian ingin tahu apakah dia akan kembali kepada kamu, jawabannya adalah yes ya. Dia akan kembali kepada kalian Taurus, oke? Di sini ada Strength ya dan Ace of Wands, oke? Dia akan memberanikan diri untuk datang ke kamu ya. Dan mungkin usahanya ini mungkin akan berjalan sedikit alot ya, karena mungkin kamu masih sakit hati, masih kecewa dengan luka yang pernah dia tinggalkan ya. Tapi berkat perjuangannya yang gigih untuk mendekati kamu lagi ya, dan juga kamu melihat keseriusannya dan juga ketulusannya untuk mendekati kamu ya, untuk memperbaiki hubungan kalian, pada akhirnya kamu akan luluh juga ya. Dan sepertinya hubungan kalian pelan-pelan ya akan bisa berjalan lagi ya, dan terus berprogres ya ke arah yang kalian harapkan. Oke? Dengan semua perjalanan hidup yang telah kalian lewati selama ini ya, mudah-mudahan kalian bisa bersama lagi ya, dengan pribadi yang telah berubah dan bertransformasi ya. Hubungan kalian akan menjadi hubungan yang lebih baik dan lebih sehat ya. Terkadang Tuhan terpaksa harus memisahkan sepasang manusia ya, untuk sementara waktu, supaya masing-masing dari mereka bisa bertumbuh lewat tempaan-tempaan ya, dan cobaan-cobaan ataupun ujian-ujian yang akan bisa membentuk mereka menjadi manusia yang lebih baik ya. Jadi ketika mereka telah melewati ujian-ujian itu dengan baik, barulah mereka akan dipersatukan lagi dalam ikatan yang abadi ya, dengan pribadi yang sudah berubah ya. Dan kamu dengan versi terbaikmu, juga dia dengan versi terbaiknya, akan membuat hubungan kalian itu bisa berjalan dengan harmonis ya, dan mencapai apa yang menjadi harapan kalian. Oke, Taurus ya. Jadi inilah jawaban untuk pertanyaan kalian ya, tentang akankah dia kembali untuk kamu ya. Apapun yang menjadi keputusan kalian nanti ya, mau menerima dia atau enggak, cobalah untuk dipikirkan lagi dengan matang-matang ya. Apa yang telah kalian alami di masa lalu itu adalah sebagian dari proses untuk pendewasaan diri ya. Karena hubungan yang harmonis dan langgeng itu ya akan hanya bisa kalian capai kalau kalian melewati proses ini ya. Kalau kalian bisa melewatinya dan lulus dalam ujian ini, mudah-mudahan kalian akan bisa bersama lagi ya, hidup dengan cinta yang gak akan pernah berakhir. Oke Taurus ya, mudah-mudahan readingan ini resonate ya buat kalian, bisa memotivasi dan menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.